Halo saudaraku-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja semuanya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Lady Macbeth. Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang menikah dengan orang kaya yang sudah berumur dan tinggal di sebuah rumah yang sangat megah. Di rumah inilah kisah kelam itu dimulai. Sebelum menonton filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan acara pernikahan seorang perempuan muda yang bernama Catherine dengan pria kaya bernama Alexander Lester. Setelah itu, mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat megah. Mertua Catherine yang bernama Boris Lester adalah orang yang keras dan yang mengatur peraturan di dalam rumah tersebut. Semua yang tinggal di dalam rumah tersebut harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Boris, termasuk Catherine dan Alexander. Singkat cerita, setiap malam Catherine tidak pernah disentuh oleh suaminya. Dia hanya disuruh untuk membuka baju atau telanjang, kemudian menghadap ke tembok saja. Lalu Alexander atau suaminya memainkan burungnya dengan tangannya sendiri. Dan itu dilakukan setiap malam pada hari-hari berikutnya, yang membuat Catherine sangat kecewa karena kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi. Singkat cerita, di saat makan, Catherine menanyakan kepada mertuanya kemana suaminya. Lalu Boris menjawab, dia pergi jauh dikarenakan ada ledakan di tambang batubara di Embel. Lalu Boris mengatakan ia akan pergi ke London pagi hari ini, dan dia menyuruh Catherine untuk di rumah saja. Di saat Catherine di rumah sendirian dan hanya ditemani pembantunya, seorang perempuan berkulit hitam yang bernama Anna, ia merasa sangat bosan. Ia merasa sangat penasaran di dunia luar sana. Lalu ia pergi keluar untuk melihat dunia luar dan mengabaikan pesan yang dibuat oleh si Boris. Singkat cerita, di saat Catherine tengah enak-enaknya istirahat, ia mendengar gaduh dari gudang. Lalu ia pergi ke gudang untuk melihat apa yang terjadi. Tidak taunya, di dalam para pekerja laki-laki sedang memainkan seorang wanita. We're in a cell to be precise. Saat Catherine sedang menanyakan berapa berat badannya, tiba-tiba salah satu pekerja laki-laki yang bernama Bastian mendekat dan langsung mengangkat Catherine. I shall be keeping an eye on you, gentlemen. Di malam harinya saat mau tidur, Catherine tersenyum-senyum sendiri, mengingat kejadian di dalam gudang tadi siang. Di pagi harinya, dengan sangat semangat, Catherine pergi jalan-jalan keluar lagi sambil cari perhatian si Bastian. Are you lost? Mrs. Lester! Lalu di malam harinya lagi saat sedang menghangatkan badan, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk kamarnya. Lalu saat dibuka, Bastian sudah berdiri di depan pintu dan memaksa mau masuk ke dalam. Lalu Catherine mencoba mengusir keluar si Bastian, tapi Bastian malah mendekat dan mencium Catherine. Lalu Catherine dengan semangatnya langsung membalas ciuman tersebut, dan mereka langsung melakukan bercocok tanam untuk yang pertama kalinya. Di pagi harinya, Suster Anna yang sedang membuka jendela kamar Catherine terkejut dikarenakan melihat Catherine yang tidak memakai pakaian saat tidur. Singkat cerita, datanglah seorang pria kepercayaan keluarga tersebut dan mengatakan bahwa dia tahu gerak-gerik Catherine dan dia tahu juga kalau Catherine sering keluar rumah. Di saat Anna mencari jamur, tidak sengaja ketemu sama Bastian. Lalu ia memperingatkan Bastian agar lebih hati-hati. Kalau Boris tahu, bisa habis dia. Lalu Bastian yang tidak takut akan ancaman tersebut berbalik mengancam Anna untuk menutup mulut agar dia baik-baik saja.
Anna yang ketakutan hanya bisa diam saja. Di malam harinya, Anna yang penasaran dengan mereka mencoba mengintip dari lubang pintu. Dan tidak salah lagi, Anna melihat mereka sedang bercocok tanam. Saat pagi harinya, Anna yang selalu membukakan jendela kamar Catherine memberitahu bahwa mertuanya sudah datang. Catherine pun langsung bangun dan memakai pakaiannya. Boris yang sudah tahu perbuatan Bastian dan Catherine langsung menghukum Bastian dan memasukkannya ke dalam gudang serta memukulinya. Catherine yang mengetahui hal tersebut memohon kepada mertuanya untuk melepaskan si Bastian. Boris yang mempunyai watak keras tidak memperdulikan kata-kata Catherine. Lalu Catherine yang hilang akal sehatnya meracuni Boris dengan cara memasukkan racun ke dalam makanan yang sedang dimakan Boris agar supaya teman bercocok tanamnya terbebas. Lalu Catherine menyuruh Anna untuk duduk dan makan bersamanya saat racun mulai bekerja. Anna yang mencoba mau menolong Boris dilarang oleh Catherine. No, sit down. Setelah dirasa sudah tewas, Anna disuruh untuk memanggil dokter. Di sisi lain, Catherine langsung mengambil kunci dan segera membebaskan si Bastian. Setelah dokter datang dan memeriksa mayat Boris, dokter berasumsi bahwa kematiannya dikarenakan sakit lambung. Alexander yang mengetahui ayahnya meninggal mengirim surat kepada Catherine bahwa dia tidak bisa pulang dan upacara pemakamannya diserahkan kepada Catherine. Setelah Boris tidak ada dan Alexander di luar kota, Catherine memperlakukan Bastian seperti Pak Bos di rumah tersebut. Singkat cerita, saat mereka terlelap setelah selesai bercocok tanam, tiba-tiba Catherine terbangun dan membuka jendelanya. Dilihatnya sebuah kuda putih yang bertanda suaminya sudah pulang. Lalu ia membangunkan Bastian dan menyuruhnya untuk pergi bersembunyi. Lalu Catherine segera menyalakan lampu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat masuk, Alexander melihat sebuah sabuk dan menanyakan sabuk siapa ini. Catherine pun menjawab sabuk yang ia dapat dari ladang. Lalu Catherine membuatkan suaminya teh. Setelah itu, Alexander yang mengetahui hubungan gelapnya suaminya dengan Bastian memaki-maki Catherine dengan kata-kata kasar yang membuat hati Catherine sangat marah. But perhaps you had no idea that your whore is the county and reached my ears, but then you opened your legs and you've begun to smell. Lalu ia langsung mengeluarkan Bastian dari tempat persembunyiannya dan segera melakukan mantap-mantap di depan Alexander. Alexander yang murka langsung menghantam mereka berdua. Kemudian Catherine mengambil sebuah besi dan langsung memukul kepala Alexander, yang membuat Alexander tewas seketika. Lalu mereka membawa mayat Alexander keluar dan membawa kudanya. Lalu menembak kudanya hingga tewas dan dibuang di hutan. Suatu hari datanglah wanita berkulit hitam, dia bernama Agnes, dengan membawa anak yang bernama Teddy, yang merupakan ahli waris dari Alexander yang sah. Dia berkata kepada Catherine bahwa Teddy adalah anak Alexander dengan putrinya. Lalu Teddy berkata sama Agnes bahwa Catherine adalah wanita tercantik yang pernah ia temui. Kemudian Catherine menerima mereka dengan terpaksa, karena kehadiran mereka membuat Bastian dan Catherine susah untuk bercocok tanam. Suatu malam, Bastian mengatakan kepada Catherine, "Kita tidak bisa bersama lagi selama ada Teddy." I'm out here, that's the end of it. Get out! Di suatu ketika, saat Teddy mau ikut bersama Catherine, Catherine malah mendorong Teddy hingga membuat anak tersebut menangis, hingga kabur dari rumahnya. Lalu semua orang di dalam rumah tersebut panik dan mencari si Teddy.
Bastian yang punya niat jahat malah menemukan Teddy terlebih dahulu di dekat air terjun. Setelah mendekati bocah tersebut, Bastian yang merasa kasihan membawa Teddy kembali ke rumahnya. Teddy, who are you? How dare you? Agnes yang menganggap Bastian sebagai orang asing lalu menghina Bastian dengan kata-kata yang sangat kotor, membuat Bastian marah dan meninggalkan rumah tersebut. Lalu Catherine menyusul Bastian dan merencanakan perbuatan jahat untuk menghabisi Teddy di malam itu juga. Lalu Catherine datang kembali ke rumah dengan Bastian. Dirasa semua sudah aman, Catherine langsung mendekap wajah bocah malang tersebut dengan bantal hingga tewas. Setelah itu, dokter dan polisi pun datang guna untuk melihat kejadian tersebut. Lalu dokter tersebut mengatakan ada luka memar di wajah bocah tersebut. Kemungkinan dia baru saja dibunuh. Lalu Catherine menyangkal mungkin saja anak itu terjatuh di dekat air terjun dan menyebabkan luka memar tersebut. Lalu tanpa diduga, Bastian yang sadar dan merasa bersalah datang kembali dan mengakui perbuatannya, dan juga membongkar kematian Boris Lester dan Alexander Lester. So that we can be together. She's a disease. Lalu Catherine menyangkal tuduhan Bastian dan memutarbalikkan fakta. For whatever reason of their own, they did it. Beat him within an inch of his life the day before he died. Polisi lebih mempercayai apa kata Catherine, yang merupakan seorang bangsawan dan tidak mungkin dia berbohong. Lalu polisi menangkap Bastian dan Anna dan menghukum mati mereka. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari film Lady Macbeth. Atas kata-kata yang kurang bagus, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like, serta aktifkan tanda loncengnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, setelah menikah, penuhilah kebutuhan jasmani dan rohani istrimu, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang dialami Catherine. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.